Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neka Astiki. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4, di mana kami akan membahas mengenai akuntansi jasa bank unit transfer dalam negeri. Sebelum kami masuk ke pembahasan, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama, Kholiza Khalifatul Afriani, yang kedua Nanda Maulina, yang ketiga Nedi Windayani, yang keempat Nedi Kurnia Astuti. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jasa bank. Jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan, sebagai lembaga yang memperlancar peredaran uang, serta sebagai lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya. Selanjutnya, transfer dalam negeri atau penerimaan dalam negeri. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Dalam arti lain, transfer adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank tersebut yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah transfer. Baik transfer uang keluar atau masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik, artinya di mana satu cabang mendebet cabang lain mengkredit. Pengiriman uang dibagi menjadi dua, yaitu transfer keluar dan transfer masuk. Pertama yaitu transfer keluar. Salah satu jenis pengiriman uang yang dapat menyederhanakan lalu lintas pembayaran adalah dengan mengirimkan uang keluar atau transfer keluar. Media untuk melakukan transfer ini adalah secara tertulis atau mail transfer atau melewati kawat atau wire transfer. Yang kedua yaitu transfer keluar. Keuntungan bagi bank untuk melaksanakan transfer keluar adalah sebagai sarana untuk menciptakan pendapatan dalam bentuk komisi, peningkatan pelayanan pada para nasabah, peningkatan pangsa pasar bank, dan segi promosi lainnya. Berikut saya akan membacakan contoh soal dari transfer. Di sini ada contoh soalnya, yaitu seorang nasabah Bank Omega cabang Jakarta yaitu Tuan Kadir hendak mengirim uang dengan kawat kepada seorang rekannya nasabah Giro Bank Omega cabang Bandung sebesar 6 juta rupiah. Untuk jasa ini Tuan Kadir dikenakan komisi transfer sebesar 10.000 dan ongkos kawat sebesar 15.000. Pembayaran dilakukan dengan menarik selembar cek giro termasuk seluruh biaya dan komisi. Pada saat menerima amanat ini, Bank Omega Jakarta akan membukukan sebagai berikut, yaitu giro rekening Tuan Kadir sebesar 6 juta, pada pendapatan komisi transfer 10.000, pendapatan ongkos kawat 15.000, dan RAK cabang Bandung 6 juta rupiah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pembatalan transfer keluar. Pembatalan transfer keluar hanya bisa dilakukan apabila transfer keluar belum dibayarkan kepada si penerima uang. Untuk itu, bank pemberi amanat harus memberi perintah stop payment kepada cabang pembayar. Pembayaran pembatalan ini baru dapat dilakukan oleh bank pemberi amanat apabila telah diterima berita konfirmasi dari bank pembayar bahwa memang transfer yang dimaksud belum dibayarkan. Di sini ada contoh soalnya. Irma nasabah tabungan membatalkan pengiriman dananya sebesar 15 juta rupiah. Pelaksanaan transfer melalui cabang Bank BRI di Bekasi ke rekening tabungan Andi di Jakarta. Pembatalan transfer dikenakan biaya 15.000 rupiah. Jurnal transaksi cabang Bekasi, RAK cabang Jakarta sebesar 15 juta rupiah di sesi debit, tabungan Irma sebesar 14.985.000 rupiah di posisi kredit, dan komisi atau provisi fee dan administrasi atau fee batal transfer sebesar 15.000 di sisi kredit. Yang kedua ada jurnal transaksi cabang Jakarta. Di sini jurnalnya adalah tabungan Andi pada RAK cabang Bekasi sebesar 15 juta rupiah. Yang ketiga ada jurnal penyelesaian RAK cabang Jakarta. Jurnalnya adalah RAK cabang Bekasi pada giro pada Bank Indonesia cabang Bekasi sebesar 15 juta rupiah. Yang keempat ada jurnal penyelesaian RAK atau cabang Bekasinya. Jurnalnya adalah giro pada BI cabang Jakarta pada RAK cabang Jakarta sebesar 15 juta rupiah.
Di sini ada transfer masuk. Transfer masuk di mana bank menerima amanat dari salah satu cabang untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang atau beneficiary. Dalam hal ini, bank pembayar akan membukukan hasil transfer kepada rekening nasabah beneficiary bila ia memiliki rekening di bank pembayar. Transfer masuk dikenakan lagi komisi sebab kepada nasabah si pemberi amanat telah dibebankan komisi pada saat memberikan amanat transfer. Keuntungan yang diharapkan adalah dari lamanya dana yang mengendap, yaitu selisih waktu antara penerima perintah untuk membayar hingga hasil transfer dibayarkan. Khusus transfer masuk kepada nasabah yang langsung dimasukkan ke dalam rekening yang bersangkutan tidak dapat dibatalkan karena etis perbankan tidak dapat mengurangi atau mendebit rekening seseorang tanpa persetujuan si pemilik rekening bersangkutan. Pembatalan transfer masuk hanya dapat dilakukan kepada transfer dibayarkan yang lazim dilakukan pada beneficiary yang bukan nasabah bank. Baik, saya akan membahas contoh tentang transfer masuk. Contoh yang pertama yaitu Bank Omega Cabang Bandung menerima transfer masuk dari Bank Omega Cabang Jakarta sebesar 6 juta untuk keuntungan rekening giro nasabah Tuan Rahmat. Pada saat penerimaan transfer masuk ini, Bank Omega Cabang Bandung membukukan sebagai berikut. Yang berada di kredit yaitu RAK Cabang Jakarta sebesar 6 juta. Di kredit yaitu giro rekening Tuan Ahmad sebesar 6 juta. Pembatalan transfer masuk. Seperti halnya transfer keluar, transfer masuk pun dapat terjadi pembatalan. Jika terjadi pembatalan, hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa apakah hasil transfer telah dibayarkan kepada beneficiary. Bila ternyata sebelum akan diblokir dan dibatalkan untuk kemudian dikembalikan kepada cabang pemberi amanat melalui pemindah bukuan. Khusus transfer masuk kepada nasabah yang langsung dimasukkan ke dalam rekening yang bersangkutan tidak dapat dibatalkan karena etis perbankan tidak dapat mengurangi atau mendebit rekening seorang tanpa persetujuan si pemilik rekening yang bersangkutan. Pembatalan transfer masuk hanya dapat dilakukan apabila transfer dibayarkan yang lazim dilakukan pada beneficiary yang bukan nasabah bank. Saya akan menjelaskan contohnya. Contoh yang pertama, setiap nasabah tabungan Bank Mandiri Jakarta menerima kiriman uang sebesar 50 juta rupiah dari Agus, nasabah Bank BCA di Jakarta melalui transfer. Ternyata dana tersebut bukan untuk Setia. Hal ini baru diketahui pada sore hari saat dihubungi oleh bank pengirim. Jurnal transaksi saat penerimaan dana Bank Mandiri yaitu Dr. Giro pada BI Bank BCA sebesar 50 juta rupiah. Kredit CR tabungan Setia. Jurnal pembatalan transfer masuk yaitu yang berada di kredit Dr. tabungan Setia, yang berada di kredit CR Giro pada BI Bank BCA. Jurnal pada Bank BCA yaitu Giro pada BI Bank Mandiri 50 juta rupiah dan di kredit tabungan Agus sebesar 50 juta rupiah. Baik, saya akan melanjutkan menurut Melayu Hisubuan. Lihat dari alat sasaran pemberitahuan yang digunakan, transfer dibedakan menjadi 1. Pengiriman uang dengan surat, 2. Pengiriman uang dengan wesel atau wesel check, 3. Pengiriman uang dengan atau telegram, 4. Transfer dan dengan faksimili, 5. Transfer dengan buku tabungan atau ATM. Menurut Suhardi 2001, dilihat dari mata uang yang digunakan, transfer dibedakan menjadi 2, yaitu transfer dalam rupiah, 2. Transfer dalam valuta asing. Menurut Suhardi, dilihat dari tempat yang ditinjau, transfer dibedakan menjadi 2, transfer dalam negeri, transfer dalam luar negeri. Pihak-pihak yang terkait dalam transfer. Menurut Taswan, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi transfer adalah nasabah, yaitu sebagai pihak pemilik dana, pengirim atau penerima, dan yang akan memindahkan atau menerima sejumlah dana dari pihak pengirim melalui jasa pengiriman uang. 2. Bank penarik atau yaitu bank pelaku transfer
bank yang menerima dana dan amanat dari nasabah untuk ditransfer kepada pemilik atau bank tertarik yang kemudian diserahkan kepada penerima dana. 3. Bank tertarik, yaitu bank yang menerima transfer masuk dari bank untuk diteruskan atau dibayar kepada penerima. 4. Beneficiary adalah pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari the real bank.